Sementara rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSL BPT Unilever Indonesia Tbk atau UNPR menyetujui pengangkatan Benji Yap sebagai Presiden Direktur Perseroan. Benji akan mulai efektif bertugas pada Januari 2024 mendatang. Manajemen PT Unilever Indonesia Tbk menyatakan pengesahan Benji Yap sebagai Presiden Direktur Perusahaan menandakan dimasukinya babak baru dalam upaya maksimalkan potensi pertumbuhan berkelanjutan. Benji Yap akan melanjutkan kepemimpinan Ira Noviarti yang memimpin sejak tahun 2020 lalu. Benji Yap yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Unilever Filipina mengatakan dengan banyaknya potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Unilever. Dirinya optimis bisa bekerja sama dengan tim di Unilever Indonesia untuk bersama-sama mencapai kinerja yang lebih kuat, yang didorong oleh pertumbuhan yang konsisten, menguntungkan, kompetitif, dan bertanggung jawab. Benji Yap menegaskan komitmennya untuk memimpin pengembangan pasar melalui inovasi yang unggul dan relevan, serta memenangkan hati konsumen di tahun-tahun mendatang. Bersama jajaran Dewan Direksi, dirinya berjanji untuk membangun organisasi yang tangguh dan tangkas di masa depan. Dengan bergantinya kepemimpinan, manajemen Unilever Indonesia berharap dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip Unilever Compass. Sementara itu, Ira Noviarti menyampaikan rasa syukur atas perjalanan karir bersama Unilever selama hampir 30 tahun, termasuk hampir 3,5 tahun terakhir sebagai Presiden Direktur Unilever Indonesia. Dan berikut adalah beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian dari sejumlah negara pemirsa. Dari kawasan Asia ada penjualan sepeda motor Indonesia year on year. Kemudian suku bunga utama kredit dari PBOC atau Bank Sentral China. Serta neraca perdagangan dari Jepang di bulan November. Dari Amerika Serikat ada inventori minyak mentah Amerika Serikat dan dari Eropa. Data inflasi Inggris, indeks harga produsen Jerman year on year dan juga di bulan November. Dari dalam negeri pemirsa ada agenda emiten berupa BBCA pembayaran dividen tunai. Kemudian Tugu pembayaran dividen tunai, POWR juga pembayaran dividen tunai, TDPM RUPS, kemudian DPUM RUPS, PBSA DPS dividen tunai, dan PDPP pembayaran dividen saham, dan serta pembayaran saham bonus. Dan pemirsa update dari Bursa Asia pada pagi hari ini datanya bisa Anda saksikan di layar. Beberapa waktu yang lalu kami capture pemirsa di mana bursa dari Asia pada pagi hari ini cenderung mengalami pergerakan yang kompak menguat pemirsa ya, di mana Nikkei juga terpantau mengalami penguatan hampir 2% ya, 1,67%. Kemudian Straits Times Singapura juga naik 0,12%. Kospi naik di atas 1%. Hang Seng Hong Kong juga menguat hampir 1%. Dan sepertinya pemirsa ini menjadi angin segar untuk IHSG. Apakah kemungkinan pagi hari ini akan melanjutkan penguatan kembali di atas 7.200. Untuk membahasnya pada pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Billy Halomoan, analis saham rakyat by Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Billy, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, kabar baik. Terima kasih banyak Mas Billy untuk waktunya mencermati dari pergerakan Asia yang baru saja kita tampilkan. Ini semua kompak mengalami penguatan, bahkan dari Nikkei juga kemarin kan setelah pengumuman dari bank sentralnya begitu ya menaiki suku bunganya nih, Nikkei memimpin kenaikan. IHSG juga kemarin ini berhasil membayar pelemahan yang terjadi di hari Senin, kan melemah sekitar 0,90% begitu ya. Kemarin juga langsung dibalas begitu dengan penguatan juga hampir 1% yang membuat IHSG kembali mendekati mepet 7.200. Apakah rebound masih akan berlanjut untuk pasar modal kita hari ini? Baik Mbak Prisa, kalau dari sudut pandang saya memang pada hari Senin kemarin pada saat IHSG mulai penurunan itu memang itu disebabkan oleh karena aksi taking profit sementara ya yang dilakukan oleh para investor, karena memang mereka melihat bahwa IHSG itu sudah rally lumayan tinggi gitu ya, mencapai level psikologisnya di atas Rp7.000. Nah jadi memang itu juga yang menyebabkan gitu ya, kenapa maksudnya IHSG itu memang terkoreksi untuk sesaat sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk secara tren sih saya melihatnya IHSG pada akhir tahun ini bisa mencapai di atas 7.200-an gitu Pak ya. Kemudian juga karena ditambah juga beberapa dari pejabat tertentu itu kan ada juga yang masih hawkish gitu ya dengan data inflasi dan juga suku bunga yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.
Oke, kalau kita lihat dari Amerika Serikat, Dow Jones, bisa dibilang Dow Jones itu setara LQ45-nya Indonesia kali ya. Ini kan kembali menyentuh level rekor tertinggi, penutupan tertingginya sepanjang masa. Dan membuat mungkin investor menilai bahwa harapan untuk rally di Desember ini tercapai gitu. Adakah mungkin akan inline dengan Indonesia pada pagi hari ini, dan kira-kira berapa sih range dari indeks harga saham gabungan jangka pendek ini? Oke, kalau misalnya kita melihat memang saham di bursa Amerika Serikat itu tuh biasanya memang cukup inline begitu ya dengan saham-saham di bursa Asia dan juga Indonesia. Jadi kalau memang di bulan Desember ini mungkin ada beberapa sentimen juga yang cukup baik gitu ya dari The Fed juga, dan juga mungkin dari window dressing juga. Itu sih saya ngeliatnya bahwa memang kita tuh masih bisa inline dengan Dow Jones gitu ya untuk IHSG kita gitu. Dan juga kalau saya sih memperkirakan sampai dengan kita kan sebenarnya kan tinggal sisa 5 hari bursa lagi kurang lebih ya. Jadi maksudnya kemungkinan itu IHSG bisa sampai ke level 7250 sampai 7240. 7250 sampai 7240 ya, untuk menutup tahun 2023 ini. Betul. Oke, ya, selama tidak terkoreksi di bawah support berapa? Selama tidak terkoreksi di bawah support 7.050-an kali ya. Jadi maksudnya selama memang kalau misalnya untuk 5 hari ke depan ini IHSG tetap di maintain gitu ya, di level segini, jadi mungkin ke depannya itu bisa sampai ke Oke, 7.056 adalah support terdekat yang paling kuat, kemudian resistennya 7.400. 7.000. Bukan, resisten yang untuk yang untuk sampai dengan tahun ini sekitar 7250, tapi kalau misalnya 7250 ya, oke. Ya betul ya. Iya ya, 7240 sampai 7250 ya. Ya, betul. Baik, itu dia range dari indeks harga saham gabungan, tapi kayaknya tadi Mas Billy agak-agak lebih berat ngomongin soal support, berarti kecenderungannya saat ini lebih ke menguat ya? Sepertinya sih begitu Pak ya, kalau misalnya didukung dari berbagai macam sentimen. Oke, nanti akan kita bahas di tengah proyeksi indeks harga saham gabungan juga masih akan rally mengikuti bursa global dan Asia, pemirsa. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan? Nanti akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Market Buzz.